Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kita semua diberikan kesehatan, masih tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang resensi. Ini merupakan materi bahasa Indonesia kelas 11, tepatnya berada di bab 7. Di bagian bab 7 ini kita akan membahas tentang resensi. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengenal apa sih itu resensi, karena mungkin di antara kita pernah melihat orang meresensi buku atau meresensi sebuah karya yang lain, seperti misalkan meresensi film, atau pada saat ini banyak orang yang mulai belajar untuk mereview sebuah produk dari sebuah perusahaan, dari sebuah pabrik, kemudian direview, diulas, dibahas kelebihan dan kekurangan. Hal-hal semacam itu sama bisa juga dikatakan sebagai resensi. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kita ikuti materi selanjutnya. Baik, apa sih resensi itu? Secara makna, secara pengertian, resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu film, buku, atau karya yang lain. Film bisa kita resensi dengan mengulas, menilai, membicarakan hal-hal yang terkait dengan film tersebut, tentang kontennya, tentang cara pengambilan gambarnya, tentang penokohannya, tentang alur ceritanya, amanat, dan sebagainya. Buku merupakan karya yang bisa kita resensi juga. Buku ini dibagi menjadi dua macam. Ada buku jenis fiksi, ada yang non-fiksi. Buku yang fiksi diantaranya seperti halnya karya novel, karya cerpen, karya puisi, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan karya sastra. Kemudian buku non-fiksi bisa juga berbentuk buku pelajaran, buku paket, buku bacaan ilmiah, atau sebuah karya ilmiah, hasil penelitian, teori, dan sebagainya. Atau bisa kita kembangkan, resensi ini tidak terpaku kepada produk buku atau film saja. Misalkan sebuah alat elektronik bisa kita review. Dalam reviewnya kita berpedoman kepada penulisan resensi. Maka hasil review kita, hasil ulasan kita itu bisa juga dikatakan sebagai resensi. Pada saat ini banyak orang-orang yang sudah memposting hasil resensi mereka tentang sebuah produk. Seperti halnya ketika ada smartphone keluaran terbaru, mereka memulai untuk meresensinya, mengulas, membahas isinya, menganalisa kelemahan dan kelebihannya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tugas penulis resensi itu apa sih sebenarnya? Tugas penulis resensi, apabila kita ingin menjadi orang yang meresensi atau ingin mengulas tentang sebuah karya, maka kita harus bisa memberikan gambaran kepada pembaca. Gambaran mengenai suatu karya, apakah layak untuk dibaca atau layak untuk ditonton, ataupun sebaliknya, karya tersebut tidak layak untuk dibaca atau tidak layak untuk ditonton atau dipakai. Itu adalah tugas penulis resensi. Kita memberikan informasi secara objektif kepada pembaca, gambaran tentang karya yang kita resensi, gambaran tentang produk yang kita resensi,
kita ulas dengan detail, kita ungkapkan kelemahannya, keunggulannya, kita ungkapkan semua kepada pembaca, sehingga pembaca menjadi tahu ketika ingin menggunakan alat tersebut, atau ingin membaca buku tersebut, atau ingin menonton film tersebut. Mereka sudah punya gambaran dari awal. Karya tersebut bernilai positifkah, atau karya tersebut sebaliknya memiliki nilai yang negatif. Jadi sekali lagi, tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca, ditonton, atau tidak. Nah, sekarang hal-hal apa yang perlu ditanggapi, hal-hal apa yang perlu kita ulas tentang karya tersebut. Hal-hal yang perlu kita tanggapi dalam resensi adalah yang pertama, kualitas isi daripada karya tersebut. Kalau buku berarti kualitas isi buku tersebut. Kalau film berarti kualitas filmnya. Kalau produk berarti kualitas produknya seperti apa. Kemudian penampilan bukunya seperti apa, penampilan produknya seperti apa, atau penampilan gambarnya seperti apa. Yang ketiga, ada unsur-unsur yang termuat di dalam karya tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria yang ada, apakah sudah memenuhi prosedur yang ada. Misalkan sebuah karya puisi, apakah dalam puisi tersebut sudah memenuhi salah satu unsur daripada puisi. Ini juga menjadi telaah kita, menjadi pembicaraan kita, jadi salah satu penilaian kita terhadap karya tersebut. Yang keempat, ada bahasa. Dalam pembuatan karya tersebut, bahasa yang digunakan perlu kita nilai, perlu kita bahas, perlu kita ungkapkan kepada pembaca. Gaya bahasanya apakah menarik bagi pembaca atau bagi pendengar atau bagi penonton, itu perlu kita bahas. Dan yang terakhir adalah manfaat daripada karya tersebut. Memiliki manfaat apa, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun secara personal ataupun secara kelompok, bisa kita ungkapkan, kita ulaskan kepada pembaca. Baik anak-anak, kita langsung membahas tentang unsur-unsur resensi. Jadi anak-anak yang ingin membuat sebuah resensi, maka perlu diperhatikan unsur-unsur pembentuk resensi yang harus kita penuhi dalam penulisan resensi. Yang pertama, ada judul resensi. Judul resensi ini ada beberapa pilihan, bisa kita ambilkan dari judul karya tersebut, seperti misalkan sebuah novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini kita resensi, judul resensi kita meniru dengan judul novel tersebut, sama dengan kata Laskar. Ini diperbolehkan. Atau kita membuat judul resensinya dari pesan inti yang ingin disampaikan oleh pembuat karya tersebut, atau keunggulan istimewa apa yang ada dalam karya tersebut yang perlu kita tampakkan sehingga bisa menjadi sebuah judul. Karena kembali lagi, judul resensi ini nantinya juga akan berperan sebagai penarik daya keingintahuan, sebagai pendorong orang untuk antusias dalam membaca buku yang kita resensi, atau menonton film yang kita resensi, atau menggunakan produk yang kita resensi. Jadi bisa dikatakan judul resensi ini menjadi salah satu cara agar orang ketika baru melihat resensi kita
mulai tertarik dengan kandungan isi karya tersebut. Yang kedua ada identitas karya. Identitas karya yang diresensi. Seperti halnya novel Laskar Pelangi, maka identitas lengkapnya kita ungkapkan. Kita tuliskan mulai dari judul, nama pengarangnya, penulisnya, penerbitnya, tahun terbitnya, jumlah halamannya. Itu bisa kita ungkapkan. Keterangan lain, identitas lain yang berkaitan dengan karya tersebut kita ungkapkan di bagian identitas karya. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini mengenalkan pengarang. Pengarang atau pembuat karya tersebut kita kenalkan kepada pembaca secara singkat. Kemudian tujuan pembuatan karya tersebut apa yang melatar belakangnya. Bisa juga kita muat di dalam, sehingga menjadikan pembaca semakin antusias untuk membaca buku yang kita resensi. Kemudian yang keempat adalah inti atau isi resensi, atau bisa dikatakan sinopsis, rangkuman dari karya tersebut. Kalau buku berarti rangkuman dari buku tersebut secara garis besar, poin-poin intinya apa. Kalau film, rangkuman dari kisahnya seperti apa. Setelah kita memuat inti resensi, kita lanjutkan dengan mengupas keunggulan karya tersebut. Karya yang kita resensi, kita ungkapkan keunggulan-keunggulannya. Selain daripada keunggulan karya tersebut, kekurangannya juga perlu kita bahas. Kita sampaikan kepada pembaca keunggulan dan kekurangan karya tersebut. Dengan prinsip objektif, kita harus berani untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan, sehingga pembaca resensi tidak tertipu atau tidak terjebak dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga ketika suatu saat nanti pembaca resensi kita ingin membaca buku yang kita resensi, tidak kecewa dengan keterangan yang sudah kita sampaikan, karena kita sudah mengulas keunggulan dan kekurangan. Dan yang terakhir, dalam penulisan resensi kita tutup kesimpulan atau juga bisa diisi dengan rekomendasi. Rekomendasi ini berarti kita memberikan saran kepada orang lain tentang produk atau karya yang kita resensi. Saran yang bersifat positif kita berikan kepada pembaca resensi. Itulah tadi anak-anak sekilas tentang penulisan resensi. Kemudian perlu diperhatikan, dalam penulisan resensi memiliki karakter khusus. Apa? Yaitu gaya bahasa persuasif atau bersifat mengajak. Ini sering dimunculkan dalam resensi. Karena sekali lagi, di antara tujuan orang membuat resensi adalah mengajak atau menggiring orang-orang agar mau ikut serta membaca atau menyaksikan karya yang kita resensi. Maka di sana dalam penyajian resensinya kita menggunakan gaya bahasa persuasif atau ajakan. Kemudian disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, karena resensi sifatnya sederhana dan disampaikan dalam bentuk yang singkat, maka gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, bahasa yang sederhana, tapi tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, kita harus bisa menonjolkan informasi penting tentang karya tersebut. Hal-hal penting, hal-hal positif apa, keunggulan-keunggulan istimewa apa yang ada dalam karya tersebut kita tonjolkan sebagai bentuk informasi yang nantinya bisa kita berikan kepada pembaca. Selain daripada sesuatu yang bersifat positif, kekurangan apa yang terdapat dalam karya tersebut bisa juga kita berikan kepada pembaca. Itulah tadi anak-anak rangkaian materi resensi saat ini secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada kesulitan,
bisa ditambah lagi dengan membaca literasi-literasi dari berbagai sumber. Ingat, kita biasakan diri kita untuk terus belajar tidak cukup dari satu sumber, tapi dari banyak sumber. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.